mengatakan tajarro'a dzulal jahli tula hayatihi. Ya, barang siapa yang tidak merasakan capeknya belajar, capeknya menuntut ilmu, maka ia akan merasakan kehinaan kebodohan sepanjang hidupnya. Ya, Pak Insya Allah Bapak Ibu, dengan hadirnya Bapak Ibu di LPIB belajar ini tidak hanya Bapak Ibu gugur secara kewajiban untuk belajar, tapi juga Bapak Ibu mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun belajar merupakan bagian dari ibadah, bagian dari kewajiban. Jadi tidak hanya gugur kewajiban ketika Bapak Ibu hadir di sini, tapi juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan juga diangkat derajatnya. Ya kan kata Allah ya fa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ya, orang-orang beriman itu akan diangkat derajatnya. Tapi iman dan punya ilmu itu akan diangkat lebih tinggi derajatnya. Itulah kenapa ilmu dan ahli ilmu itu adalah orang-orang yang mempunyai keutamaan dan kemuliaan. Baik mulia di sisi manusia, lebih-lebih mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan ulama itu kan ahli warisnya Nabi. Orang-orang yang punya ilmu, ulama adalah ahli warisnya Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Baik Bapak Ibu, tapi pesan saya Bapak Ibu kepada Bapak Ibu semua yang pernah berhenti untuk belajar, apapun kondisinya, ya, kuliah namanya kuliah. Yang udah belajar tahu ya, kalau ada abun, umur itu namanya kuliah. Namanya itu Nu'man bin Sabit. Nama beliau Nu'man bin Sabit. Pernah satu saat Bapak Ibu, Nu'man bin Sabit, Abu Hanifah ini melihat seorang bocah, anak kecil, ya, yang berjalan memakai bakyak. Ya. Kemudian Abu Hanifah menasihati, wahai anak kecil, wahai bocah, hati-hati dengan bakyakmu, nanti kamu tergelincir, terpeleset jatuh. Akhirnya kata ini bocah anak kecil nggak tahu kalau yang menasihati itu adalah imam besar Abu Hanifah. Tapi kata ini bocah, kata anak kecil, terima kasih Tuhan. Tapi Tuhan juga harus hati-hati. Tuhan juga harus hati-hati. Jangan sampai dengan jubah yang Tuhan pakai itu dapat menggelincirkan Tuhan dalam kesombongan. Mendengar ucapan anak kecil ini, Abu Hanifah langsung tersentak Bapak Ibu. Bayangkan seorang ulama besar yang berjubah, imam besar Abu Hanifah mendapatkan nasihat dari seorang anak kecil. Kalau kata kita nih anak kecil nyelonjong, tapi sombong ya, dibalikin. Iya, kata anak kecil, Tuhan, kalau bakyak yang saya pakai dapat membuat saya terpeleset, tergelincir, itu hanya kecelakaan di dunia. Tapi jangan sampai dengan jubah yang Tuhan pakai itu akan menggelincirkan Tuhan dalam kesombongan, dan Tuhan akan mendapatkan kecelakaan tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Tersentak Abu Hanifah mendapatkan celotehan dari seorang anak kecil. Istighfar Bapak Ibu, seorang Abu Hanifah ternyata belajar dari seorang anak. Artinya Bapak Ibu, ilmu, pelajaran itu bisa kita dapatkan dari mana saja. Yang penting mau tidak kita mengambil pelajaran. Itu intinya. Kalau kita tidak mau mengambil pelajaran, ya dari siapapun kita tidak akan dapat ilmu. Tapi kalau setiap fenomena, setiap kejadian, setiap peristiwa, kalau kita peka mengambil pelajaran, maka kita akan mendapatkan ilmu di situ. Abu Hanifah mendapatkan ilmu dari seorang anak kecil. Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu, itu mendapatkan pelajaran dari seorang pencopet, dari maling, dari seorang maling, perampok. Abu Hanifah, Imam Al-Ghazali, Hujatul Islam, itu mendapatkan pelajaran dari seorang perampok. Jadi ketika Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu,
keluar ya, dari tempat belajar, ya, selesai belajar kemudian pulang. Ya, kalau bahasa kita boyong, ya, bahasa Jawa dari pesantren gitu boyong, ya, boyong, ya, pulang ke rumah. Nah, namanya boyong itu semua kitab-kitabnya dibawa. Imam Al-Ghazali kan belajar ya, bertahun-tahun. Nah, ketika selesai belajar beliau boyong ya. Boyong pulang kampung. Nah, yang dibawa itu kitab-kitabnya tuh puluhan kitab dibawa oleh Imam Al-Ghazali. Ternyata di tengah jalan Bapak Ibu dicegat oleh perampok. Perampok melihat, wah, harta berharga ini, iya kan? Karena melihat ada seorang yang memikul barang-barang. Kata perampok, wah ini lumayan ini, ada mangsa, ada mangsa. Dicegat Bapak Ibu di tengah jalan. Wahai Tuhan, berikan barang-barang itu kepada saya, kata perampok. Kata Imam Al-Ghazali, engkau tidak butuh barang-barang ini. Engkau tidak butuh barang-barang ini. Tahukah engkau, ini barang apa yang saya bawa? Kata Al-Ghazali, saya nggak tahu. Ini semua yang saya bawa bukannya dinar, bukan dirham, bukan emas, bukan perak, tapi hanya kitab-kitab, tumpukan kitab-kitab. Kan kitab-kitab semua yang dibawa oleh Al-Ghazali. Benda-benda ini nggak berharga buat engkau, seorang perampok, tapi sangat berharga buat saya. Sangat berharga buat saya. Saya nggak akan berikan kitab-kitab ini semua, karena semua kitab-kitab ini saya sudah pelajari dari guru-guru saya. Tapi kemudian kata perampok itu, wahai Tuhan, yang namanya ilmu itu bukan ada dalam tulisan buku-buku itu, tapi ilmu itu harusnya sudah melekat ya dalam pikiran, dalam hati. Akhirnya Imam Al-Ghazali mendapatkan nasihat dari seorang perampok, iya juga. Yang namanya ilmu itu bukan dalam tulisan-tulisan itu, harusnya sudah masuk melekat di pikiran, di hati. Ya. Kan kata Imam Syafi'i, al-ilmu di sudur, la sudur. Ilmu itu adanya di sini, bukan ada dalam tulisan. Terima kasih saya sampaikan atas undangan Ibu Bapak melalui Bapak yang Pak terima kasih. Artinya apa ya, bahwa saya masih diingat pada Ibu Bapak dan saya ingat kepada Bapak, walaupun terus terang sedikit lupa dengan beliau. Muridnya banyak Bapak. Dan saya ini pagi-pagi sudah mengantar anak ke Pinang, lalu ke Jampang, lalu ke dari tausiah wisuda para calon-calon ahli zakat yang digelar oleh Bapak. Lalu terus ke sini, dari sini insya Allah mau ke Depok, ya Depok lalu mau ke itu kedua, ya itu kerjanya ke dan baru kembali alhamdulillah dari Palembang sejenak, lalu terbang ke China, baru pulang apa itu. Rasa-rasa ibu nggak heran, dan memang masih ada juga suka tempat, tapi ngajar tetap bisa. Nah gitu. Saya tidak tahu persis ini sudah ngomong apa, Pak jam 8 dan kalau saya ngomong sampai jam 6 yang merasa itu lupa harus disuruh ngomong itu lah. Enak saja gitu lah. Gitu. Saya jam berapa?
Ya, sekarang sebenarnya kita penutupan Pak Ustaz. Oh, Jadi penutupan. nanti ada cendera mata. Oke. Terus kemudian nanti Oh, iya. foto bersama. Oh, Jadi gitu. karena kita kan Baik. waktu itu Pak Ustaz susah dihubungin ya. Jadi alhamdulillah kita berterima kasih Pak Prof datang ke sini. Ganti mas itu. Masih baik man ta'allama Qur'ana wa 'allama, pas itu saja. Kenapa itu? Karena sejak zaman saya kecil ya hadis satu-satunya. Nah itu ada proses pembelajaran dan saya juga tidak menjadinya. Jadi tidak perlu banyak kesan atau saran yang saya sampaikan, kecuali ya itu tulisan itu tidak hanya lekat di tembok, lekat di akal kita, lekat di hati kita, lekat di pemikiran kita, di segala macam kita. Kajian Al-Quran mengucapkan dari kelas kajian Al-Quran mengucapkan